Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Masih semangat ibu-ibu? Semangat. Capek pak, capek. Ya sebentar lagi ya beres. Sekarang karena sudah memasuki langkah ke-7 Pak Jamal ya. Beres satu pak. Bentar lagi beres bu ya. Alhamdulillah. Cairan dong pak. Ya. Cairan kan nanti ada jadwalnya. Alhamdulillah. Jadi untuk langkah ke-7 ini ya kita akan mempelajari terkait dengan menghindari konflik di hadapan anak. Ibu tentunya sudah tidak asing dengan istilah konflik atau masalah bu ya. Ya. Belum tahu konflik itu apa? Konflik tadi sudah sampaikan yaitu Masalah. Pernah punya masalah? Banyak pak. Terkait dengan langkah ke-7 ini ya, saya akan memperlihatkan sebuah video dari keluarga Bu Lili ya, dan Pak Rusli tentang bagaimana mereka menghindari konflik di hadapan anak. Ibu, kita simak sama-sama pemutaran videonya ya. Mudah-mudahan kita bisa mengambil hikmah dari video tersebut. Menurut Ibu, sebaiknya kita beli motor, Pak. Lokasi proyek Bapak kan sekarang jauh-jauh. Apa Bapak tidak capek? Tidak apa-apa, jauh sedikit. Lagi pula, menurut Bapak, lebih baik kita menabung dulu. Itu lebih penting. Harga motor baru mahal. Kita sebenarnya belum mampu. Iya, Ibu tahu. Menabung memang penting. Tapi motor juga penting, Pak. Kita perlu usahakan beli motor. Apalagi motor kan bisa dipakai untuk keperluan lain juga. Misalnya saja untuk anak-anak. Tapi kita ini sebenarnya memang sudah perlu punya motor. Misalnya saja untuk Ibu. Kalau Ibu harus ke pasar, lalu untuk Nah ibu, tadi kita sudah sama-sama menyimak penayangan film terkait dengan bagaimana keluarga Bu Lili dan Pak Rusli terkait dengan menghindari konflik di hadapan anak. Bu ya, tadi kita sudah sama-sama melihat Ibu Lili dan suaminya itu meluangkan waktu untuk berdiskusi. Tadi ada sebuah permasalahan. Permasalahannya apa tadi Bu? Pengen beli motor? Pengen beli motor si ibunya Bu ya? Betul. Ya. Es tong-tong. Ya, dan membicarakan terkait masalah es Es tong-tong. tong ya. Siapa yang suka es tong tadi? Anaknya. Anaknya. Ita ya. Itu sebuah masalah dan didiskusikan secara bersama-sama. Sangat penting untuk menghindari pertengkaran di hadapan anak karena akan menyebabkan anak menjadi agresif, berperilaku kasar terhadap orang lain, konsentrasi belajarnya terganggu, menjadi penakut dan merasa tidak senang berada di rumah. Tadi sempat ya ada tayangan berdiskusi ya, ketika anak yang mendengar mereka hentikan perdebatannya. Kenapa? Karena itu tadi akan berdampak buruk ketika kita berdebat di hadapan anak. Orang tua bisa saja berbeda pendapat dalam banyak hal. Namun ketika hal tersebut menyangkut pengasuhan anak, maka perbedaan pendapat tersebut sebaiknya tidak ditunjukkan di hadapan anak. Jadi ibu, ketika memang ibu punya masalah, maka jangan sekali-kali menunjukkan masalahnya di hadapan anak. Ya. Berbicara dua mata saja, yang 4 mata berarti ya, ya 2 mata. 4 punya mata. ibu, 2 mata punya ayahnya ya. Tentunya akan lebih mudah dalam penyelesaian masalah. Di mana Pak? Ngomong apa di kamar? Di kamar bu, Mana ya, we di tuh, tempat, Bu? ya. Biasa Yang ibunya penting apa, di ngomong? dapur, Nyaman. Jangan lupa konsen ya. Pak. Yang penting nyaman. Kemudian ya, cara yang ke-7 ini untuk menjadi orang tua yang lebih baik adalah dengan menghindari perbedaan pendapat ataupun pertengkaran di hadapan anak. Ini cara bagaimana kita menjadi orang tua yang lebih baik adalah apa tadi? Menghindari pertengkaran Menghindari di depan anak. Pertengkaran di hadapan Di hadapan anak. anak. Ya, karena kita sudah sama tahu yang namanya permasalahan rumah tangga sudah pasti Ada. Ada. tapi ya
kita harus bisa menyikapi masalah tersebut. Jangan sampai melibatkan anak yang tidak tahu apa. Jangan di depan anak pak gitu. Jangan ya. Ribut Pokoknya apa? nyumput punya. Di dalam kamar berdua. Nah, amankan dulu anaknya. Sampai ya, kemudian Kita salah. bagaimana cara menghindari pertengkaran dan perdebatan ya di hadapan anak. Ini ada beberapa nih Bu ya. Bagaimana kita caranya untuk menghindari pertengkaran dan perdebatan pendapat di hadapan anak. Yang pertama, berdiskusi dan menyepakati bersama pasangan untuk tidak menunjukkan kemarahan dan perbedaan pendapat di hadapan anak. Itu cara yang pertama. Jadi berdiskusi, berbicara langsung ya, Bukan berdebat. bukan berdebat. Yang namanya Bukan debat, sosorobot. ya, bukan sosorobot. Nah, bahasa Anda Bu ya. Bahasa orang gunung Nah. pak. Pak berdebat berdiskusi non beda apa? Jadi berdebat dalam hal ini, kalau diskusi kan lebih kepada bagaimana untuk mencari Solusi. Tapi kalau debat biasanya Pengen menang bagaimana sendiri pak. mempertahankan ego pendapat sendiri. Itu ya Ibu JJ. Nah, jadi berdiskusi dan menyepakati Ya, Pak. bersama pasangan untuk tidak menunjukkan kemarahan. Nah, kemudian jika dihadapkan pada potensi atau kemungkinan bertengkar di hadapan anak, sudah memuncak nih Bu, nah kemarahannya. Nah, coba untuk menenangkan diri, jangan terpancing emosinya. Bisa dengan cara menarik napas panjang ya, kemudian keluarkan napasnya, jangan ditahan lama-lama Bu ya, bahaya ya. Kemudian ya bisa juga dengan cara berdoa ya, Berwudu. bisa berwudu kan ada diajarkan ya dalam agama ya. Ketika memang kita sedang keadaan marah maka Berwudu. berwudu, tapi sebelumnya kan duduk dulu gitu kan, santaikan dulu ya, berwudu. Kemudian ketika memang masih tetap marah bisa lakukan sholat itu Bu ya. Kalau Ibu ketika marah nih apa yang dilakukan? Ngelempar itu. Piring. Piring. Nah itu kebiasaan Bu ya. Panci. Kadang pak Piring. lamun teu ngambek bapak sok ka anak ngambek. Nah ke anak anu jadi sasar. Fokus ke yang Pak ka budak. Nah, Tapi sok nyesel pak. nah justru Yes, itu kenapa? penyesalan akan muncul di Belakang. belakang ya. Dalam hal ini hal-hal yang seperti itu sekarang harus dihindari Bu ya. Iya Pak. Sudah tahu Bu ya tadi cara-caranya, Iya yaitu Pak. dengan cara berdiskusi dan jangan sampai memunculkan perdebatan di hadapan Anak. Kemudian Bu ya, kita akan belajar bagaimana caranya menahan amarah. Ini sesuatu yang penting bagi orang tua Bu ya. Bagaimana caranya untuk menahan amarah. Coba Ibu, apa yang biasa Ibu lakukan ketika menahan amarah? Bu Feni, Ceri Pak. cerik, Cerik. nangis, ya di dalam kamar, Heeh. tapi nggak keliling kampung kan? Pak. Gelo teh sama pangaran Pak. Kayak Bu Feni dengan cara menangis. Bu Acep, Kalau saya menahan marah itu dengan cara bersembunyi di kamar. bersembunyi, Sambil menenangkan diri. Sambil menenangkan menangis. diri. Sambil menangis salah aja. Oke. Tanpa menangis bu. Kemudian Bu Jeje, Kalau saya mah suka keluar pak lah pak sok kali pak pusing deh nu jero imah sok hayang mau kamu. jadi Mending shopping lah pak. shopping. Buka duit Jadi deh. keluar dulu, Kayak lamun menenangkan geus diri. pencairan. Ya. Bu Komar, apa Makan yang bakso. dilakukan? Makan bakso. Nu pedes. Yang pedes. Sama panas Bu ya. Sama panas pak itu mah pak. Masing-masing orang punya cara tersendiri ya dalam hal bagaimana menahan amarah. Itu tadi kan sudah disampaikan juga, bisa kita dengan cara menahan amarah itu bisa dengan cara apa? Berwudu, berdoa, atau mungkin mending tidur ya. Daripada kita Aku boro-boro rek marah sare Pak keur ambek mah. oleh karena Penasaran saya lagi. ditenangkan dulu Masuk sok terlebih kesel dahulu. pak udang mah. Haludang pak. Nah sekarang Bu ya, pada kesempatan ini kita akan belajar menahan amarah dengan melakukan senam wajah.
ada punya wajah. Oh, Bapak punya wajah nggak? Kamu wajahnya buka ya? Ya. Oke, coba berdiri ya. Berdiri. Kelihatan? Enggak ya, oke. Enggak apa-apa, enggak usah berdiri. Kita saling berhadapan saja. Bu Feni sama Bu Acep, kemudian Bu JJ sama Bu Kom. Kokom, Bu Kokom, Bu Bu Kokom, Bu ya. Kokom. Terus Kita ganti. coba untuk Kembarannya ya. melakukan gerakan ekspresi Wajah. ya. Ini akan melatih kita dalam menahan amarah. Ya. Coba tunjukkan ekspresi gerakan senyum. Senyum. Amin amin. Ya. Kemudian tertawa. Ya, tertawa terbahak-bahak. Coba wajah jelek. Aduh. Menarik napas dalam. Wajah jelek, wajah jelek. Ya, tenangkan. Ya, jadi relax daripada marah-marah nggak jelas Bu ya. Ya. Ya, mending itu. Jadi cermin saja ya. Hadapan dengan cermin, lakukan senam Wajah. senam wajah. Mudah-mudahan jadi relax Bu ya. Amarahnya hilang. Nah. Relax itu jam tangan bukan? Orolek gitu ya. Oh, Ibu hebat. Oh, kasih punya orang gitu, Bu. Orang kaya kangen ya bang. Nah, kemudian Ibu ya, tentunya ini harus dipraktekkan. Ya, terkait dengan bagaimana kita menghindari konflik di hadapan anak harus dipraktekkan di rumah Ibu ya. Tadi kebiasaan Ibu Komar untuk Makan bakso. makan bakso atau Ketika ketika marah. marah melempar barang-barang, nah Panci. itu harus dihindari. Pancinya masih cicilan Nah, soalnya apalagi itu. itu ya, pancinya masih cicilan gitu kan. Nah, menyepakati dengan suami Bu, nanti setelah ini ya sepakati dengan suami untuk mau menghindari perbedaan pendapat atau pertengkaran di hadapan anak. Ketika ada masalah apapun jangan sampai melibatkan anak. Itu Bu ya, paham? Paham. Apalagi Ya. sampai minta dukungan anak. Ya itu ya nggak boleh itu ya melibatkan anak. Kan bapak maneh tak. Nah, biasanya gitu Bu ya. Jadi sekarang kan nggak boleh. Iya, Pak. Menahan amarah atau emosi terhadap anak dan suami dengan cara yang telah tadi didiskusikan di pertemuan ini ya, dengan cara bisa berdoa, berwudu atau tadi ya supaya rileks senam Senam wajah. senam wajah. Intinya lakukan kegiatan dalam hal meluapkan amarah itu dengan hal yang positif. Ya, itu Ibu terkait dengan langkah yang ketujuh. Nanti langkah yang terakhir 8 ada penutup. Kita akan simpulkan ya kegiatan pertemuan P2K2 ini dalam langkah berikutnya di kegiatan penutup. Itu saja ya yang dapat saya sampaikan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi